Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pegawai Markaz Tahfidz Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah melaksanakan kewajiban kita salat zuhur dengan berjamaah bersama-sama. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah sampai hadis yang ke-440 dari susunan kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin rahimakumullah, bab fadl raja, bab keutamaan berharap, ya. Jadi pada hari ini kita juga akan masuk ke bab yang baru yang sebenarnya hampir sama dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya berhubungan dengan roja, ya, berharap. Sekarang bab fadlir roja, bab tentang keutamaan berharap. Nah, kita bacakan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwilu. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdun ihda riwayat al-Muslim. Nah, hadirin rahimakumullah, bahwasanya hadis ini hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya langsung dari Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini disebut hadis apa? Ustaz Mujahid? Hadis apa? Hadis apa hadis ini namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Baik. Annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sungguhnya aku ini bersama dengan prasangka hambaku bi terhadapku, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Tergantung kepada apa? Prasangka seorang hamba. Artinya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berburuk sangka bahwa doa itu tidak akan diijabah, maka Allah tidak akan mengijabahnya doa si hamba tersebut. Akan tetapi apabila hamba tersebut berdoa dengan ikhlas lillahi ta'ala dan dia berprasangka baik, maka insyaallah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan 3 kemungkinan. Doanya itu disegerakan
ketika ia hidup, atau yang kedua Allah ganti doanya itu dengan apa? Dengan dijauhkan dari bahaya, dengan musibah, sehingga musibah atau bahaya yang akan menimpanya tidak jadi. Atau yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah Allah menjadikannya nanti untuk bekalnya di akhirat, yaddakhiruhu, disimpan nanti di akhirat, ya. Nah, itulah beberapa kemungkinan doa. Maka Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada prasangka seorang hamba, ya. Apabila kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan buruk kita, akan buruk juga apa yang dialami oleh kita, ya. Kenapa si fulan begini dan begitu, ya? Tidak sholat, tidak beribadah, akan tetapi hartanya melimpah, sedangkan saya sholat, tahajud, saum dan yang lainnya. Kenapa Allah tidak juga memberikan kepada saya pertolongan dan pengabulan doa? Ini merupakan bentuk apa? Suudzonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian potongan ayat hadis selanjutnya, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersama dia selama dia mengingatku. Jadi Allah bersama siapa? Bersama kita selama kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud bersama di sini apa Pak Aden? Kemana-mana bersama Allah gitu. Ke kantor bersama Allah ada Allah, ke kamar ada Allah, ke WC dengan Allah, hakada pemahaman. Nah, ini merupakan pemahaman yang bahaya, ya. Maksud ma'ahu di sini Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Allah ketika ia meminta berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolongnya. Allah akan mengijabah doanya. Gitu ya. Karena menurut para ulama, ma'iyah itu ada dua. Nah, ma'iyah itu ada dua bentuk. Ada ma'iyah khosoh, ada ma'iyah amah, kebersamaan itu. Kalau khosoh itu adalah an-nasru wat ta'yid itu ya. Kalau ada ma'a dalam Al-Quran ataupun hadis, artinya bukan Allah kemana-mana bersama dia, bukan, artinya Allah akan menolongnya, ya. Allah akan menguatkannya, Allah akan beri taufik kepadanya. Nah, itu. Dan yang kedua ada apa? Ada ma'iyah amah, yaitu meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Bersama makhluknya tanpa kecuali. Yang kafirnya, yang fasiknya, Allah bersama makhluknya. Kenapa demikian? Karena Allah akan mencatat, gitu ya, amal-amal makhluknya. Jadi ma'iyah itu ada dua, ma'iyah khosoh, ma'iyah amah. Di sini itulah ma'iyah apa? Ma'iyah khosoh. Allah akan menolongnya. Dan ini bukan takwil, ya, bukan takwil. Ini maksud ke dalam apa? Tafsir atau tafsir at-talazumat awil iqtidaat dilalatul iqtida. Keharusannya seperti itu, bukan takwil. Nah, ma'iyah. Maka banyak disalahgunakan, gitu ya. Salah diartikan oleh orang-orang sufi masalah ma'iyah ini. Ya, Allah bersama kita, bersamanya. Artinya kemana-mana bersama Allah, memang menurut sebagian kalangan sufi. Makanya ada akidah hulul, ada akidah wihdatul wujud, ada akidah al-ittihad. Apa itu hulul atau wihdatul wujud? Artinya Allah menyatu dengannya, menyatu dengan dirinya. Inilah yang digulirkan oleh Imam Mansur Al-Hallaj, kemudian juga Ibnu Arabi At-Tilmisani, dan juga Ibnu Sab'in.
Nah, dan yang lainnya mereka ahli sufi yang menafsirkan bahwa Allah itu bersamanya. Gitu ya. Ketika Mansur Al-Hallaj dibunuh, apa yang dikatakan? Pada suatu hari Mansur Al-Hallaj datang ke sebuah pasar. Kata Mansur Al-Hallaj, Rabbukum tahta aqdami. Rob kalian itu adalah di bawah kakiku. Langsunglah dibunuh Mansur Al-Hallaj, gitu ya. Ternyata kata sebagian ahli sufi yang lain membela, setelah dibuka di bawah kakinya itu ternyata apa? Ada emas, gitu ya. Ada emas. Yang mana emas ini merupakan apa? Sesuatu yang diagungkan oleh orang-orang pasar, oleh orang-orang manusia pada saat itu, gitu ya. Kan yang namanya Rob itu apa artinya? Yang dipuji, yang disembah, yang diidam-idamkan. Maka Mansur Al-Hallaj mengkiaskan Rob itu seperti emas yang disembah, yang diagung-agungkan oleh manusia pada saat itu, pada waktu itu. Orang-orang berlomba-lomba mendapatkan harta. Maka Mansur Al-Hallaj mengatakan Rabbukum tahta aqdami. Tapi langsung dibunuh. Ini merupakan kekufuran, ya, akidah kufuran ittihad ini. Dari mana asalnya akidah hululiyah atau wihdatul wujud ini? Adalah menafsirkan ayat, memahami hadis tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, gitu ya. Makanya la ilaha illa ana. Pada dia gitulah orang sufi itu. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, karena aku sudah menyatu dengan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Akidah yang batil, yang ijma ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sesat terhadapnya, ya. Dan di Indonesia juga ada. Siapa yang berakidah wahidatul wujud? Dialah wali yang ke-10. Siapa itu? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu ada memang asli, tapi tidak seperti yang di film-film begitu. Syekh Siti Jenar inilah yang yang berpendapat, yang menyebarkan akidahnya Ibnu Arabi di Indonesia ini. Maka dibunuh oleh para wali yang lainnya. Wali yang itu bukan sakti seperti yang di film sebenarnya. Wali itu adalah wali kota, itulah Pak ya, sebagai atau mungkin ulama besar pada saat itu. Maka diwali-walikan. Nah, itu bagus tuh ya. Ustaz Zainal Abidin membuat kitab atau buku Wali Songo, tentang Wali Songo ya. Beliau bertahun-tahun membaca buku-buku terlebih dahulu sampai ke Belanda kalau nggak salah itu. Karena mengungkap Wali Songo di Indonesia ini seperti membedah benang yang kusut, gitu ya. Nah, saking sulitnya, saking sudah banyak khurafatnya, gitulah ya. Saking banyak khurafatnya, ketidakbenarannya. Nah, kalau yang aslinya beliau tuh punya kitabnya bagus untuk dibaca tentang Wali Songo yang sebenarnya. Nah, itulah ya, asalnya 10 para pik ya, atau mungkin 11. 10-nya itu adalah Syekh Siti Jenar yang dicap kafir dan dihukum oleh wali-wali pada saat itu. Tapi walinya bukan wali-wali yang bisa terbang, itu bukan sebenarnya, itu jauh. Nah, wa ana ma'u haitsu yadhkuruni wallahi lallahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidhalatuhu bil falah. Kemudian di setelahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, sangat senang terhadap taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan tunggangannya, kehilangan kendaraannya, kemudian kembali lagi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap hamba apabila hambanya bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gembiranya itu lebih ya daripada seseorang
yang kehilangan kendaraannya di gunung pasir, di gurun pasir, kemudian tiba-tiba ontanya itu hilang misalkan, setelah beberapa jam kembali lagi. Makanya dalam hadis yang lain apa? Apa dalam hadis yang lain itu? Ana ya Allah, ana rabbuk wa anta abdi, gitu ya. Saking apa? Saking senang, ya Allah engkau adalah hamba-Ku, sedangkan aku adalah Rabbmu. Ya, kebalik. Kalau itu memang kebalik ya, bukan sengaja. Ya, tadinya mau apa? Ya Allah anta rabbi wa ana abduk, gitu yang tadinya maunya begitu. Akan tapi saking bahagianya apa? Ketukar. Ana rabbuk wa anta abdi, engkau adalah hamba-Ku sedangkan aku adalah Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Saking senangnya. Wallahi Allah afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhalatahu bil fala. Allah Subhanahu wa taala sangat senang, gembira terhadap seorang hamba yang bertaubat, yang kembali kepadanya. Baik. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa saja yang mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatinya sehasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an, dan siapa saja yang dekat kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Apa sedepak itu, Pak? Sedepak itu sedepak segini gitu ya. 6. Jadi Allah, rahmat Allah lebih luas. Wa idza aqbala ilayya yamshi, apabila seorang hamba mendatangiku dengan berjalan, aqbaltu ilaihi uharwil, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, sebagaimana para ulama salaf mengatakan, ya. Allah mendekat kepada kita sejengkal, sehasta, sedepak dengan berlari. Ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak bisa mentakwilnya. Di muka bumi ini saja, di dunia ini saja banyak keajaiban-keajaiban yang kita tidak fahami sama sekali. Seperti tidak masuk akal. Ada air laut dengan air tawar saling menyatu, tapi tidak bercampur. Pada dia air laut dengan air tawar nyampur, nyatu, tapi tidak bercampur baur. Akal kita tidak sampai. Ada yang lebih lagi, di dalam dasar laut yang sangat asin, ya, milhun ujaj, yang sangat asin, tapi ada sungai, ada danau air tawar, gitu ya. Ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak memahaminya. Apalagi kita memahami sifat Allah Subhanahu wa taala lebih aman, aslam, ya, lebih aslam, ya, lebih selamat kita menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui maknanya, tafwidul makna. Tafwidul kaifiyat, ya. Kita menyerahkan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'rifu maknahu, dan kita sama-sama mengetahui maknanya. Ini merupakan hadis Rasulullah SAW yang sangat agung, yang mana kita diharapkan untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari husnudzon adalah berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.